Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini singkat namun memiliki makna yang begitu luas. Dan firman Tuhan ini sebuah penegasan atau penekanan bahwa Tuhan adalah setia, setia memberkati dan menyertai orang-orang yang terpanggil. Tetapi firman Tuhan ini memiliki syarat, bukan saja hanya orang-orang terpanggil. Banyak orang-orang terpanggil yang hanya rutin beribadah, seolah-olah terlihat beragama, namun tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka hanya menjadikan Tuhan sebagai simbol atau agama sebagai simbol. Maksud kesetiaan Tuhan di sini adalah Tuhan akan setia menyertai dan memberkati orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 28 juga berkata, Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, firman Tuhan tersebut adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan tetap setia pada orang-orang yang dikasihinya. Siapakah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan hidupnya sepenuhnya ke dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang menjadi prioritas bagi Tuhan, bukan asal sembarang orang Kristen. Karena pada saat ini banyak orang-orang Kristen yang berlindung di balik jubah-jubah agama, berlindung di balik hari Minggu atau ibadah pada hari Minggu. Namun, setelah itu mereka sebenarnya bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah syarat utama menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang menyerahkan diri, menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan rancangan Tuhan. Mungkin akan ada yang bertanya, apa sebenarnya maksud daripada hidup mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan? Nah, kehidupan yang demikian adalah yaitu kehidupan yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan kehidupan yang dari dunia, oleh dunia, dan untuk dunia. Karena kita bukan lagi manusia dunia. Kita adalah manusia ciptaan baru. Dan manusia baru yang hidup harus turut kehendak Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu saya percaya, orang-orang juga akan bertanya atau berkata demikian. Bukankah dunia masih memerlukan kita? Dan kita masih membutuhkan dunia karena kita masih hidup di dunia ini. Nah, jawaban saya adalah betul, karena Tuhan tidak pernah melarang orang yang ingin berkembang di dunia ini, atau orang yang mengambil bagian dalam perkembangan dunia ini, maupun orang-orang yang membangun impian dan cita-cita di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang menghambakan diri kepada dunia ini sehingga terhimpit oleh keinginan-keinginan dunia mereka, dan mereka akhirnya gagal mengandalkan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan seolah-olah menuduh Tuhan tidak mampu memberikan apa yang diberikan oleh dunia ini. Akhirnya di dalam pikiran setiap orang tersebut timbul rasa kekhawatiran dan kekhawatiran. Tahukah saudara bahwa khawatir adalah dosa? Di sini saya katakan khawatir adalah dosa. Karena orang-orang khawatir, orang-orang yang menuduh Tuhan tidak akan setia kepada manusia. Orang-orang khawatir itu adalah orang-orang yang curiga kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberkati mereka dan menyertai mereka. Dan mereka cenderung lari kepada dunia. Dan mereka berpikir dunia akan memberikan itu dan memberikan apapun yang mereka inginkan. Dan seolah-olah mereka berpikir Tuhan tidak akan mampu memberikan apa yang diberikan oleh dunia ini kepada mereka, sehingga mereka lepas dalam kendali Tuhan dan masuk dalam penguasaan iblis. Itulah dosa-dosa daripada kekhawatiran. Daripada khawatir, lebih baik berdoa dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam Tuhan. Karena pada saat ini banyak orang Kristen itu yang hidup dalam kekhawatiran. Walaupun mereka memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan, tapi mereka tidak memberikannya karena mereka khawatir akan kekurangan. Mereka khawatir
akan berkurang harta bendanya jika membantu sesama yang berkekurangan atau tidak mampu. Itu banyak dialami orang-orang Kristen. Kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan kehidupan yang mencurigai Tuhan tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Tentang kekhawatiran seseorang yang akhirnya gagal memberikan yang terbaik bagi Tuhan ini sama halnya dengan kisah ilustrasi ini. Ada satu keluarga petani yang diberkati oleh Tuhan. Mereka taat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Keluarga petani ini memiliki beberapa ekor sapi, termasuk sapi betina. Dan pada suatu ketika, sapi betina mereka beranak dua. Mungkin saudara tahu bahwa sapi itu jarang sekali beranak dua, normalnya ada satu. Karena merasa senang hati dan merasa terberkati, maka mereka berjanji, satu dari anak sapi tersebut akan diserahkan, diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Nah, setelah selang waktu berjalan, anak sapi itu pun mulai besar. Namun apa yang terjadi? Satu dari dua anak sapi tersebut mati. Lalu mereka berpikir bahwa anak sapi mereka tinggal satu. Dan sang istri berkata kepada suaminya, "Suamiku, sapi untuk Tuhan telah mati. Yang tertinggal adalah sapi untuk kita." Dengan rasa terkejut, suami berpikir, "Saya tidak pernah berjanji mana sapi untuk Tuhan dan mana sapi untuk mereka." Lalu sang suami pun mengiyakan bahwa sapi untuk Tuhan telah mati. Lalu setelah waktu pun berjalan, anak kedua sapi tersebut mati juga, saudara-saudaraku. Setelah anak sapi untuk Tuhan mati dan disusul sapi untuk petani itu pun mati. Kedua anak sapi itu mati. Nah, apa sebenarnya maksud daripada ilustrasi ini? Ilustrasi ini menggambarkan betapa banyaknya kehidupan orang Kristen saat ini yang demikian. Banyak orang Kristen seharusnya mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi takut akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya jika memberikan sesuatu kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang mampu dan hidup mewah, tapi takut harta bendanya berkurang jika membantu sesama yang berkekurangan atau tidak mampu. Itulah kegagalan memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang dimaksud. Lalu apa sebenarnya maksud memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Nah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah memberikan sesuatu, apapun yang ada dalam hidup Anda, dengan hati yang ikhlas dan tulus dan hati yang gembira, tanpa membuat kehidupan saudara bermasalah jika memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Contohnya, saudara memberikan sesuatu kepada orang lain atau tetangga saudara yang berkekurangan, yang bermasalah atau kelaparan, itu merupakan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian yang terbaik bagi Tuhan itu bukan mengenai tentang persepuluhan di gereja. Saudara memberikan yang terbaik di sekeliling Anda atau di sekitar kehidupan Anda atau tetangga Anda yang berkekurangan, itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik bagi Tuhan sebelum Tuhan mengambil anak sapi kedua itu dari kehidupan saudara. Karena sebelumnya Tuhan telah mengambil anak sapi yang pertama untuk Tuhan. Yang tinggal adalah anak sapi untuk saudara. Nah, jangan biarkan Tuhan mengambil itu dari kehidupan saudara. Berikanlah kepada Tuhan yang terbaik. Maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik kepada saudara. Saya berdoa kepada Tuhan agar renungan ini diberkati oleh Tuhan dalam hati dan pikiran saudara. Tetaplah andalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa, karena kita tahu dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin keras menghimpit kehidupan orang percaya. Tetap andalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.